Bismillah, alhamdulillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah hitungan-hitungan hari. Begitulah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengumpamakan perjalanan hidup manusia. Hal ini menegaskan kembali kepada kita bahwa bagaimanapun panjangnya umur yang kita miliki, sesehat apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita tidak lebih dari hitungan-hitungan hari itu. Hitungan-hitungan hari yang pada akhirnya akan sampai pada satu kesudahan atau satu kepastian yang bernama kematian. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Kullu yaumin yuqalu fihi mata fulanun wa fulan. Wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar." Setiap hari orang berkata, fulan telah meninggal dunia, fulan telah meninggal dunia. Dan akan ada satu hari di mana orang akan mengatakan Umar telah meninggal dunia. Perkataan ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkataan yang lahir dari ketulusan umat sebagai nasihat kepada kaum muslimin, yang menegaskan kembali bahwasanya kita akan sampai pada masa itu, pada suatu waktu di mana orang akan berkata, fulan atau kita telah meninggal dunia. Mati merupakan satu kepastian. Bahkan ia adalah kenyataan yang tidak pernah dicita-citakan oleh siapapun, kecuali orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati itu pasti. Namun di atas apa kita meninggal dunia, kita tidak tahu dengan pasti. Sehingganya seorang mukmin semestinya menyadari arti kehidupannya, dari mana berlalu dan ke arah mana menuju, dan apa yang harus dipersiapkan. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatun jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salih yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya akan terus mengalir, akan memberikan kemanfaatan kepada kita, kepada pelakunya saat hidup ataupun setelah dia meninggal dunia. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang memberikan manfaat untuk orang lain. Aw waladun salih yad'u lahu, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan dirinya. Hadis ini dan hadis-hadis yang semakna mengajarkan kepada kita tentang apa yang harus kita persiapkan sebelum hitungan-hitungan hari atau sebelum cerita tentang kita itu diakhiri. Hadis ini memberikan pemaknaan yang begitu dalam tentang apa yang harus kita persiapkan. Banyak orang yang menabung harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, dan bangga dengan itu semua, lalu berharap bahwa itulah simpanannya ke depan. Itulah simpanannya yang akan memberikan kemanfaatan baginya.
di masa yang akan datang. Tetapi ikhwatal iman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa bahwasanya simpanan yang terbaik itu adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Simpanan yang akan selamanya memberikan manfaat bagi kita. Simpanan yang tidak akan hilang, yang akan tetap kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang singkat ini seharusnya membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk memberikan makna yang terbaik dalam setiap fragmen dalam kehidupan kita. Suatu ketika Yahya al-Yahya rahimahullahu ta'ala, murid Imam Malik rahimahullahu ta'ala, duduk di majelis Imam Malik. Yahya al-Yahya ini adalah seorang penuntut ilmu yang berasal dari Andalus. Suatu jarak yang sangat jauh antara Madinah dan Andalus. Akan tetapi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang disebutkan oleh Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tartibul Madarik. Kisah tentang seorang pemuda Andalus yang jauh datang berguru kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Suatu ketika di majelisnya Imam Malik memberikan semacam kuliah kepada murid-muridnya. Di saat yang bersamaan datanglah sekumpulan orang ke kota Madinah, ya, dan mereka membawa seekor gajah. Kita tahu bersama bahwasanya gajah di masa itu merupakan hewan yang langka di Madinah, sehingga datangnya gajah membuat konsentrasi sebagian murid Imam Malik rahimahullah ta'ala buyar. Mereka lantas keluar berhamburan menuju tempat, ya, di mana gajah itu berada, di luar majelis. Akan tetapi di antara seluruh murid itu ada satu orang murid, dialah Yahya al-Yahya al-Andalusi, tetap duduk di majelisnya Imam Malik dan tetap menatap Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang sedang memberikan pelajaran. Meskipun saat itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala memberikan jeda, menghentikan pelajarannya untuk memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk melihat gajah, hewan yang langka di Madinah saat itu. Hanya saja Yahya al-Yahya ini tetap berada pada posisinya yang semula dan tidak berubah. Imam Malik menatapnya dan mengatakan, "Kenapa engkau tidak keluar melihat gajah-gajah tersebut? Kenapa engkau keluar tidak menatap gajah itu?" Yahya al-Yahya mengatakan, "Wahai Imam, saya datang jauh dari Andalus adalah untuk menuntut ilmu, bukan untuk melihat gajah-gajah itu. Padahal belum tentu di Andalus juga ada gajah di masa itu." Tetapi Yahya al-Yahya memberikan isyarat yang lain tentang pentingnya untuk fokus terhadap apa yang menjadi tujuan kedatangannya di Madinah, yaitu menuntut ilmu. Nah, di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya setiap manusia yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, di mana perjalanan itu hanya akan terhenti pada salah satu di antara dua pilihan, surga dan neraka, semestinya menyadari bahwasanya tujuan mulanya, tujuan asalnya dia berada di dunia adalah untuk satu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas dia terbuai oleh hal-hal yang lain yang tidak semestinya dia sibukkan pikirannya untuk itu, perhatiannya untuk itu. Karena dia hanya melihat ke arah yang satu, sebagaimana Yahya al-Yahya yang hanya melihat ke arah Imam Malik,
Maka seorang muslim seharusnya melihat ke arah yang satu, pada kesudahan hidup yang berarti, pada kesudahan hidup yang memberi makna, pada kesudahan hidup yang dicita-citakan oleh manusia, husnul khatimah, dan meninggalkan athar yang baik, meninggalkan pengaruh-pengaruh yang baik, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, meninggalkan harta yang bermanfaat, meninggalkan anak-anak yang mendatangkan manfaat saat kita ada ataupun tiada. Inilah makna yang juga disebutkan oleh ahli hikmah, bahwasanya banyak di antara manusia matu wa ma matat atharuhum. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang meninggalkan dunia ini, akan tetapi asar-asar mereka tidak mati, tetap hidup di dalam hati-hati orang-orang yang mereka tinggalkan. Maka di sisa waktu yang ada, semestinya kita memilih dan memilah. Memilih yang terbaik, yang dengannya kita akan menutup cerita tentang sebuah drama yang bernama kehidupan. Ibaratnya di dunia ini kita seperti seorang pemain ya, dalam sebuah film yang sangat panjang. Kita sendiri yang bertindak sebagai pemerannya, kita sendiri yang mengatur, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian skenario kehidupan tersebut, dan kita juga yang akan mengakhirinya atau menyudahinya dengan pilihan yang baik ataupun pilihan yang buruk. Kita yang nantinya akan memilih segala jenis ending, menjadi orang yang soleh dan meninggalkan athar yang bermanfaat, meninggalkan pengaruh yang bermanfaat bagi orang yang ditinggalkan, atau menjadi pecundang yang terperangkap di dalam pilihan yang tidak semestinya. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita arti kehidupan dan menyudahi atau menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.